Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Media Pendidikan Matematika dalam suasana bulan suci Ramadan. Bagi yang berpuasa tetap semangat. Insya Allah setiap kegiatan yang akan kita laksanakan ini bisa dinilai sebagai suatu ibadah, pahala. Karena pada dasarnya kita ini sedang menuntut ilmu. Jadi saya langsung saja menyambung materi yang berikutnya. Yang sebelumnya kita telah membahas masalah komunikasi dalam proses pembelajaran. Sekarang kita bahas masalah definisi dari media pendidikan. Jadi ada definisi media pendidikan yang diutarakan oleh Santoso S. Hamijoyo yang mengatakan bahwa media pendidikan adalah media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya sudah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian satu kegiatan belajar mengajar. Jadi segala sesuatu yang dapat diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran itu dikatakan sebagai suatu media. Misalnya dalam proses pembelajaran, perkuliahan, keberadaan slide, keberadaan poin-poin, keberadaan infocus, itu kan segala sesuatu perangkat yang telah diintegrasikan dalam proses perkuliahan, maka itu dikatakan sebagai suatu media pendidikan. Ada yang mengatakan Ibrahim dan Saudi, dia mendefinisikan media pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses pelajaran mengajar, itu dikatakan sebagai media pembelajaran. Nah, jadi kata kuncinya di sini, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, maka itu dikatakan sebagai media. Nah, jadi dari penyampai pesan tidak langsung ke penerima pesan, tapi ada perantara. Pesan tersebut dibawa, diantar oleh media kemudian sampai kepada penerima pesan, maka itu dikatakan sebagai media pembelajaran. Sama halnya yang sekarang ini Pak membuat suatu video pembelajaran dan menggunakan video channel YouTube dan sampai kepada Anda. Nah, itu juga sebagai suatu media pembelajaran. Media pembelajaran yang nanti kita akan klasifikasi apakah proses pembelajaran ini masuk dalam media pembelajaran visual atau audio visual atau seperti apa, nanti ada klasifikasinya pada materi berikutnya. Berikutnya, media instruksional edukatif adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil instruksional secara efektif dan efisien serta tujuan instruksional dapat tercapai dengan mudah. Jadi Ahmad Rohani itu menggunakan kata instruksional edukatif, tapi pada dasarnya media pembelajaran instruksional sama saja. Ada yang menggunakan media pembelajaran, ada yang menggunakan media pendidikan, ada yang menggunakan media instruksional edukatif. Intinya sama, cuma pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan yang digunakan Ahmad Rohani di sini dia lebih menggunakan pendekatannya dalam hal berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ada nantinya ada pembahasan berikutnya, ada software dan ada hardware-nya. Software-nya itu adalah isi pesannya yang kemudian dikemas. Bagaimana isi pesan tersebut bisa disampaikan? Tentu ada alat yang untuk bisa menyalurkan software-nya itu bisa dijalankan dan pesan itu bisa tersampaikan. Ini ada beberapa istilah yang mirip ya. Jadi ada yang media, ada sumber belajar dan ada bahan ajar. Jadi ada beberapa istilah yang mirip. Yang pertama media. Media kan definisi media itu kan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan. Berkata dari kata medium, perantara. Jadi segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima, maka itu dijadikan sebagai suatu media. Nah, kemudian ada istilah yang berikutnya, sumber belajar. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran, maka disebut sebagai sumber belajar. Misalnya dalam pembelajaran, penemuan-penemuan rumus yang didapati oleh para ilmuwan itu kan segala sesuatu yang sebenarnya hanya hal-hal yang sederhana. Misalnya
Archimedes menemukan hukum tentang hukum Archimedes itu kan mengamati ketika dia terjun di bak mandi, kemudian dia mengamatinya dan kemudian menghasilkan suatu pemecahan masalah. Nah, itu dikatakan sebagai sumber belajar. Kemudian bahan ajar. Jadi ada istilah media, ada istilah sumber belajar, dan istilah bahan ajar. Nah, bahan ajar ini segala sesuatu yang berisi pesan, ya, tentunya buku, jurnal, koran yang berisi pesan itu dikatakan sebagai bahan ajar, modul. Tapi kalau yang dikatakan sebagai menghasilkan pesan, menghasilkan ilmu, itu sebagai sumber belajar. Kan ada yang katakan sumber inspirasi. Nah, kemudian segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan, maka dikatakan sebagai media. Jadi ada istilah-istilah ini yang mirip tapi punya definisi-definisi yang berbeda. Jadi itulah beberapa istilah yang mirip: media, sumber belajar, dan bahan ajar. Media mengantarkan, sumber belajar menghasilkan, bahan ajar berisi pesan. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, media pendidikan adalah ada juga definisi yang selanjutnya. Media pendidikan adalah perangkat software dan atau hardware yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Software ada informasi dan cerita yang terdapat pada film, informasi dan bahan belajar yang dapat dalam slide dan proyektor. Kemudian hardware-nya offer, proyektor, radio, tape, recorder, televisi, video tape, slide dan proyektor, film dan lain sebagainya. Misalnya sekarang saya ini menggunakan software-nya apa ya? PowerPoint. Hardware-nya apa supaya PowerPoint ini bisa digunakan adalah laptop atau PC. Kemudian sampai kepada Anda tentunya menggunakan hardware-nya itu, hardware-nya ini ketika dalam proses perkuliahan kan menggunakan, sehingga slide ini bisa dilihat oleh Anda ketika dalam proses perkuliahan, tentunya menggunakan alatnya itu adalah InFocus, LCD, dan lain sebagainya. Saya pikir kalau masalah software dan hardware ini kalian sudah bisa memahami, bisa membedakan. Kalau di Android, kalau Anda menggunakan Samsung, maka Samsung itu menggunakan softwarenya Android ya. Nah, kalau Apple yang menggunakan Mac. Nah, jadi itulah beberapa perbedaan tentang software dan hardware. Kemudian pengalaman belajar
pisah. Itu kan tidak mungkin kita bawa mineral pisahnya di depan kelas, ya, di tali. Nah, untuk mengatasinya kita gunakan media apa? Cuma ambil kaki 4, ada yang memiliki 4, bukan. Gajah tersebut memiliki telinga yang besar. Ada yang berdebat lagi, tidak salah. Gajah tersebut hanya memiliki mempunyai belah yang panjang. Nah, perdebatan tersebut tentunya ketika diperhadapkan gambar gajah ternyata semuanya sama, sehingga nantinya endingnya memiliki persamaan persepsi. Nah, tentunya media pendidikan dapat membangkitkan belajar yang baru dan membangkitkan motivasi serta merangsang kegiatan belajar. Sehingga media tentunya kan mempunyai fungsi bagaimana motivasi belajar itu
bisa ada pada peserta didik, maka guru tersebut harus berinovasi dengan melibatkan media-media pembelajaran yang unik, yang tentunya siswa juga tidak bosankan. Beda guru mengajar tanpa media dengan yang media kan sudah beda. Nah, dengan media tentunya lebih menarik. Saya pikir itu saja beberapa definisi berkaitan definisi media dan fungsi media. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.